Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Setiorini. Dalam hal ini saya mendapat tugas untuk menerangkan bidang kurikulum. Yang pertama kali yang akan kami sampaikan adalah visi SMA Negeri 1 Ungaran. Ya, visi SMA Negeri 1 Ungaran yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berkarakter, gemar membaca, berprestasi, menguasai iptek, peduli lingkungan, dan berwawasan global. Selanjutnya, misi SMA Negeri 1 Ungaran. Yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui pendalaman dan pengalaman ajaran agama. Yang kedua, meningkatkan pendidikan karakter peserta didik. Ketiga, meningkatkan gerakan literasi sekolah. 4. Meningkatkan prestasi warga sekolah di bidang akademik dan non-akademik. Kelima, meningkatkan penguasaan teknologi informasi dan kompetensi berbahasa asing. 6. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan daya saing lulusan secara global. Berikutnya akan kami beritahukan mengenai ketentuan ketuntasan minimal atau KKM. Para siswa yang terkasih, kriteria ketuntasan minimal di tahun pelajaran 2020-2021 di SMA Negeri 1 Ungaran untuk semua kelas, yaitu kelas 10, 11, dan 12, bisa Anda lihat KKM di semua mapel yaitu 75. Bisa diperhatikan dalam tayangan mapel kelompok A atau umum. Di situ ada 6 mapel. Ada pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Untuk kelompok B umum juga, maka di situ ada pelajaran seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya dan kewirausahaan, dan bahasa Jawa sebagai mapel muatan lokal. Untuk kelompok C atau peminatan, apabila Anda termasuk siswa yang memilih kelompok peminatan MIPA, maka nanti akan memperoleh pelajaran matematika, biologi, fisika, dan kimia. Kemudian bagi Anda yang memilih peminatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS, maka akan memperoleh pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Kemudian bagi Anda yang memilih peminatan bahasa dan budaya, maka akan memperoleh pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa Jepang, dan antropologi. Kemudian Anda juga akan memperoleh pelajaran lintas minat dan atau pendalaman minat. Apa yang disebut dengan lintas minat? Lintas minat yaitu pelajaran yang seharusnya tidak berada di peminatan Anda. Misalnya, Anda peminatan IPA, maka akan memperoleh pelajaran lintas minat dari peminatan IPS atau bahasa dan budaya. Pada tahun pelajaran ini, Anda yang berada di kelas MIPA, maka akan memperoleh pelajaran lintas minat ekonomi, antropologi, bahasa Jepang, geografi, dan bahasa dan sastra Inggris. Kemudian untuk lintas peminatan IPS,
Anda akan memperoleh pelajaran biologi dan bahasa dan sastra Inggris. Kemudian untuk lintas minat peminatan bahasa dan budaya akan mendapat pelajaran geografi atau sosiologi dan ekonomi. Dan Anda bisa lihat di sini bahwa lintas minat pelajaran baik umum, peminatan maupun lintas minat, KKM-nya, ketuntasan minimalnya 75. Yang berikutnya, ya, kami sampaikan juga struktur kurikulum SMA Negeri 1 Ungaran. Ini adalah gambaran secara umum pelajaran yang akan Anda terima dalam setiap semester. Ya, akan ada mata pelajaran kelompok umum, kelompok A umum, kelompok B umum, kemudian ada kelompok C, peminatan dan lintas minat, sehingga nanti jumlah jam pelajaran kelompok umum A dan B dan kelompok peminatan dan lintas minat akan berjumlah 44 jam per minggu. Dan nanti akan ditambah dengan pelajaran BK 2 jam. Yang berikutnya akan kami sampaikan juga syarat-syarat yang memungkinkan Anda untuk bisa naik kelas. Yang pertama yaitu kriteria kenaikan kelas pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket, SMA kita masih menggunakan sistem paket, maka peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Yang berikutnya yaitu memperoleh nilai sikap minimal baik, yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Berikutnya, predikat kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan minimal baik, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Yang berikutnya yaitu tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM. Khususnya untuk nilai pendidikan agama dan budi pekerti serta pendidikan kewarganegaraan, nilainya harus mencapai 83, minimal 83. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil dan garing atau semester genap, maka ketuntasan mata pelajaran diambil dari rata-rata nilai setiap aspek mata pelajaran pada semester ganjil dan genap. Anda tahu bahwa penilaian kita ada penilaian kognitif atau pengetahuan, penilaian keterampilan, dan satu lagi yaitu penilaian sikap atau afektif. Apabila dari satu aspek saja Anda tidak tuntas, maka sudah mendapat KKM 1. Ya, kriteria tambahannya, kehadiran pada setiap mata pelajaran minimal 90%. Jika ketidakhadiran pada setiap mata pelajaran mencapai 10% atau lebih karena alfa, maka guru mengidentifikasi pada penilaian sikap. Apabila penilaian sikapnya Anda mendapat nilai di bawah KKM, berarti Anda sudah mendapat yang tidak tuntas itu 1. Nanti kalau ditambah misalnya matematika, nilainya di bawah KKM, di bawah 75, 74 misalnya pengetahuannya 74, berarti sudah KKM 2. Ya, seperti itu perhitungannya.
penting. Yang berikutnya lagi, karena masa pandemi COVID-19 ini, maka pembelajaran tidak bisa dilaksanakan dengan tatap muka. Kita akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Apa yang perlu Anda persiapkan? Yang pertama yaitu siapkan handphone Android minimal versi 5. Jika memakai laptop, minimal dengan Windows 7. Yang berikutnya, install aplikasi yang akan digunakan sesuai dengan arahan dari bagian kurikulum, baik di handphone maupun di laptop. Ya. Media pembelajaran jarak jauh bisa jadi nanti akan menggunakan Zoom, menggunakan Google Classroom, menggunakan WhatsApp, Teams, Webex, Viber, dan Office 365. Jadi nanti akan diberitahukan sebelum pelajaran dimulai, akan diberitahukan akan menggunakan media apa, sehingga Anda semua sudah mempersiapkannya sebelum pembelajaran dimulai. Ya, jadwal pembelajaran jarak jauh setiap hari hanya ada 3 mata pelajaran dengan durasi masing-masing 60 menit. Dilaksanakan setiap hari dari mulai hari Senin sampai dengan Jumat. Kemudian hari besar keagamaan maupun hari besar nasional libur. Dalam satu hari maksimal hanya ada 2 video conference live, yang lainnya penugasan terstruktur. Pembelajaran akan berlangsung dalam rentang waktu pukul 8 sampai dengan 12. Jadi tolong pada jam-jam itu Anda semuanya siap berada di depan media yang akan digunakan. Yang berikutnya, inilah jadwal pembelajaran jarak jauh kelas 10, khususnya kelas 10. Ini yang kami tampilkan adalah pembelajaran 1 minggu mulai tanggal 20 Juli 2020. Selama 5 hari, maka di situ akan ada beberapa mapel yang Anda sendiri bisa perhatikan di situ, mapel-mapel apa saja yang akan Anda ikuti setiap harinya, setiap sesinya. Dan nanti di minggu kedua akan ada perubahan sedikit di situ, yaitu pada mapel seni budaya. Pada minggu kedua, seni budaya itu akan diganti dengan penjas orkes. Jadi setiap minggunya sebenarnya jadwal itu sama, cuman untuk minggu pertama akan muncul seni budaya. Kemudian minggu pertama yang kami maksud adalah mulai tanggal 20 Juli, itu seni budaya. Kemudian nanti di minggu kedua atau pada tanggal 27 Juli, maka mapel seni budaya akan diganti dengan penjas orkes. Kemudian di minggu berikutnya akan kembali lagi ke seni budaya. Minggu depannya lagi akan kembali ke penjas orkes. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon kerjasamanya, semoga semuanya bisa lancar dan Anda semua termasuk peserta didik yang hebat akan kami sambut dengan hebat pula. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.